Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramayani dengan NIM 666122013, kelas 4A, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan penggunaan flowchart pada pelayanan publik, tepatnya di Bank Perkreditan Rakyat, sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi MIS atau Management Information System. Nah, sebelum beranjak pada flowchartnya, teman-teman harus tahu dulu nih apa itu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, jadi BPR ini merupakan salah satu bank konvensional atau bank yang menggunakan prinsip syariah. Dan bank ini tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran, sehingga kegiatan pada bank ini tentunya lebih sempit dibandingkan dengan bank-bank lain. Nah, selain itu juga teman-teman bisa lihat nih, apa saja kegiatan dari Bank BPR, diantaranya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, melakukan atau memberikan kredit kepada masyarakat, ada juga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, di mana penempatan dana ini dapat berupa sertifikat, deposito, maupun tabungan. Setelah tadi teman-teman tahu apa itu BPR, selanjutnya teman-teman harus tahu apa itu MIS atau Management Information System. Nah, MIS ini dalam suatu perusahaan ini bisa diartikan sebagai departemen yang mengelola perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini yaitu BPR. Selain itu juga, MIS sendiri dapat diartikan sebagai perangkat lunak komputer yang dimana menyimpan, mengatur, dan juga menganalisis informasi yang terdapat dalam perusahaan tersebut. BPR sendiri tentu memiliki aplikasi MIS tersendiri, yaitu bernama MIS BPR Lestari, yang dimana khusus digunakan bagi para pegawai BPR itu sendiri dan memiliki fungsi sebagai manajemen information system dalam menjadikan informasi terpadu untuk manajemen BPR Lestari. Nah, pada aplikasi ini pun tidak menjual menukar terkait dengan informasi para pegawai, sehingga privasi atau keamanan dari para pegawai tetap terjaga. Aplikasi ini lebih mengarah pada penataan dan pengelolaan informasi internal dari BPR itu sendiri. Selain itu juga digunakan untuk berkomunikasi dengan para pegawai dan juga memberikan informasi terkait dengan akun dan layanan yang tersedia. Setelah teman-teman mengetahui apa itu BPR dan juga aplikasi MIS, kita akan beranjak pada bahasan utama, yaitu bagaimana flowchart pada pelayanan publik BPR sebelum dan sesudah penggunaan MIS. Nah, yang pertama ini ada flowchart sebelum penggunaan MIS, ada debitur, pegawai, dan juga BPR, di mana pada pelayanan ini tentunya akan berawal dari start dengan lambang atau bentuk oval. Selanjutnya, debitur mengajukan kredit kepada pihak bank yang dilakukan secara online, makanya bentuknya kotak. Dan kemudian, debitur akan melengkapi persyaratan kepada pihak bank yang dilakukan secara offline atau melalui berkas-berkas yang dimiliki oleh debitur itu sendiri kepada pihak bank. Kemudian, setelah berkasnya dirasa lengkap, maka pegawai akan melakukan survei secara langsung. Kemudian akan dilakukan proses persetujuan komite, yang dimana dalam hal ini dilakukan secara offline atau secara langsung. Setelah komite memberikan persetujuan, kemudian akan dilakukan pencairan dana oleh BPR. Yang dimana pencairan dana ini tentu dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada pada BPR, apakah itu menggunakan alat secara manual ataupun dengan menggunakan komputer. Dan yang terakhir, finish sebagai tanda jika kegiatan selesai. Nah, selanjutnya flowchart pelayanan publik setelah penggunaan aplikasi MIS. Di sini ada debitur, MIS, pegawai, dan BPR. Sama seperti sebelumnya, tentu diawali dengan start, kemudian debitur akan mengajukan kredit kepada pihak bank yang dilakukan secara online. Namun perbedaannya terletak pada tahap selanjutnya, di mana ketika debitur melengkapi persyaratan kepada pihak bank, itu dilakukan lewat aplikasi MIS secara online. Setelah persyaratan lengkap, kemudian pegawai akan melakukan survei secara langsung. Tentu akan dilakukan proses persetujuan oleh komite, yang dimana proses persetujuan kali ini dilakukan lewat aplikasi MIS. Dan selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan lewat aplikasi MIS. Setelahnya dilakukan pencairan pinjaman oleh BPR, dan ini pun tentu disesuaikan dengan kondisi atau alat yang dimiliki oleh BPR. Sebagai penutup yaitu finish. Baik, itu dia pemaparan terkait penggunaan flowchart pelayanan publik pada Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan sesudah menggunakan MIS. Perbedaannya itu hanya terletak pada penggunaan aplikasi, sehingga logo atau bentuk yang digunakan pada flowchart tentu akan berbeda karena
berbeda penggunaan media dalam melakukan proses pelayanan publik tersebut. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.